Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Tuhan alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaatnya di surganya. Allah amin. Yang terhormat Ketua Yayasan Ustaz Dian Madani, Kabid Pendidikan Ustaz Asep Febian, Ketua Sosial Saling Bantu Ustaz Teddy, kemudian para kepala sekolah TK, SD, SMP, IT, Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi segala hal yang dilakukannya dalam tugas-tugasnya. Juga tentu ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu host kita Kang Asep, mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah, dan ibu bapak guru yang hadir pada kesempatan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Kabid Pendidikan, yaitu yang tarhibnya yang berdekatan dengan bina diri, peduli sesama, bangun harapan. Ya. Kita awali dari sebuah doa yang tadi juga oleh Ustaz Hanif ya dibacakan. Kalau dhamirnya sendiri kan Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah ia dariku amal di dalamnya. Ya bunda sekalian, salah satu yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat agung, yang sangat mulia. Ibaratnya sebut saja air yang begitu bersih, ya, air yang begitu kita inginkan, air yang segar, sebut saja air Zam-Zam gitu Ibu Bapak ya. Kemudian sudah jelas-jelas air Zam-Zam itu, air bersih itu yang kita idam-idamkan itu akan diberikan kepada kita. Nah, persoalannya bagaimana wadahnya. Kalau wadahnya ada najisnya, wadahnya ada kotoran, ya walaupun airnya bersih, akhirnya terbawa, tercemar, kotor juga. Karena yang salah wadahnya. Nah, maka langkah pertama dalam rangka tarhib Ramadan, pastikan sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan bersih-bersih dulu. Sehingga ada 5 hal untuk langkah penguatan spiritual sebelum datang bulan suci Ramadan ini. Satu tentu adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Membersihkan dosa lahir, dosa batin. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perbaiki yang hubungannya dengan Allah, salat wajib kita, tingkatkan salat sunnah kita. Kemudian tentu sudah mulai start aktivitas-aktivitas yang akan mengarah kepada kesucian bulan Ramadan ini, yang hubungannya adalah kembali kepada Allah, taubat. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan hakul adami dan tentu saling memaafkan. Ayah bunda sekalian, yang namanya kesucian Ramadan, kemuliaan Ramadan bisa jadi sia-sia apabila kitanya masih ada masalah-masalah habluminanas. Sehingga saya tekankan di sini hakul adami. Hakul adami ini misalnya bisa jadi ada hal-hal yang masih berkaitan hutang piutang yang belum ditunaikan. Alangkah baiknya justru menyambut kesucian Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan selesaikan. Kalau memang belum mampu, ya datang baik-baik, minta maaf, minta waktu. Kemudian kalau pernah ada yang terzolimi, kita datang minta maaf. Bahkan bisa jadi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ketika sering berinteraksi pasti ada tempat salahnya gitu kan. Al-insan mahallul khata wa nisyan, karena manusia itu tempat lupa dan salah. Kemudian tentu bisa jadi malah orang lain yang tidak berbuat baik kepada kita. Lagi-lagi ini pun sama, untuk menyiapkan bejana kebersihan hati ini kita memaafkan orang lain. Jadi posisinya kita minta maaf pada orang lain, atau orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, kita maafkan. Ini adalah bagaimana langkah penguatan spiritual sebelum masuk bulan suci Ramadan yang kurang lebih tinggal 4 hari lagi.
Nah, sehingga salah satu budaya atau kebiasaan kita yang bagus, yang luhur ini adalah ada istilah tarhib, termasuk kepada rekan kerja, mungkin di mana kita sering berinteraksi sebagai orang tua dengan guru, kemudian tentu yang berkaitan dengan pekerjaan, maka diadakan tarhib ini sesungguhnya adalah ini bagian dari langkah penguatan spiritual dalam hal yang kedua, yaitu apa? Menyelesaikan hakul adami dan tentu saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, langkah penguatan spiritual berikutnya adalah dari sekarang walaupun tinggal 4 hari lagi, stop maksiat, terutama dari ruang digital, ayah bunda. Bisa jadi kita selama ini kurang kontrol bagaimana mata ini melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, konten-konten yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin gibah online, mulai stop. Kenapa? Karena kita ingin membersihkan bejana hati kita sebelum masuk ke sucian Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah melatih qiyam dan tilawah. Ayah bunda sekalian, walaupun memang para ulama menganjurkan dari bulan Rajab dan Syaban ini sudah mulai start, sehingga masuk dalam sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, ternyata maknanya bukan hanya doa, tetapi memberkahi, ya. Sehingga bulan Rajab dan Syaban ini betul-betul memberkahi. Kemudian buktinya apa? Di antaranya dua ini, ya. Bagaimana supaya ada peningkatan dalam hal tilawah dan qiyam ini, tilawah Quran dan salat malam. Supaya nanti ketika bertemu dengan kesucian bulan Ramadan, karena Ramadan itu ada fasilitas salat malam khusus di bulan Ramadan tarawih, kita sudah terbiasa. Begitu juga dengan tilawah. Tilawah Al-Quran ini insya Allah, ya, putra-putri siswa-siswi Ibnu Khaldun sudah terbiasa. Mungkin kita juga sebagai ayah bundanya harus ditingkatkan. Maka khusus di bulan Ramadan, tidak ujung-ujung kita bersemangat tanpa ada warming-up, pemanasan terlebih dahulu. Ini adalah yang keempat. Dan terakhir yang kelima tentu adalah menata hati, ya, yaitu menata niat. Ramadan bukan target dunia, tapi upaya maksimal untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaannya ya bunda, jika rumah kita dibersihkan untuk tamu, maka hati kita lebih layak dibersihkan untuk Ramadan. Ketika ada tamu yang kita hormati, pasti kita bersih-bersih itu rumah. Ini tamu agung yang di dalamnya juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kedatangannya tidak bisa ditebak, ya tugas kita bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Ya tentu tadi, ya, bersih-bersih dari sisi spiritual, ya. Bersih-bersih hati, satu dengan taubat, dua menyelesaikan hakul adami dan saling memaafkan, tiga stop maksiat, empat melatih qiyam dan tilawah khususnya, dan tentu menata hati, menata niat. Sebelum kita meminta ampun kepada Allah, cobalah menjadi sebab ampunan itu turun. Nah, jadi kalau kita ingin minta ampun kepada Allah, ada sebab-sebab supaya ampunan Allah itu turun, yaitu dalam surah An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Jadi kita harus lebih ditingkatkan jiwa pemaaf supaya turunnya ampunan Allah, sehingga masuk bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, kita sudah masuk list yang akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sudah menjadi seorang pemaaf. Itu barangkali poin awal, yaitu bagaimana persiapan spiritual, persiapan hati ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian poin yang kedua yang ingin disampaikan adalah ibadah adalah bentuk ketaatan, ayah bunda, sepakat ya. Ketaatan tanpa mengetahui aturan. Jam berapa? Jika seseorang bekerja tanpa membaca SOP, besar kemungkinan ia salah prosedur, apalagi ibadah yang menyangkut pahala dan dosa. Nah, ya bunda, untuk poin kedua, setelah kita persiapan secara spiritual, bersih-bersih hati, mungkin mengingatkan ya, bagaimana dengan fikih siam secara ringkas saja. Nah, yang diinginkan, yang ingin disampaikan adalah bagaimana kan fikih siam ringkas. Diingatkan lagi ada apa itu rukun puasa ya.
rukun puasa ini hanya dua, rukun yang paling sedikit ya, rukun sholat banyak ya, rukun umrah, rukun haji. Nah, rukun saum ini hanya dua saja. Satu, niat. Dua, menahan diri dari pembatal puasa sejak fajar hingga maghrib. Tidak usah, tidak boleh puasa. Kemudian lansia yang uzur tidak mampu, maka cukup dengan bayar fidyah. Nah, kemudian mengingatkan kembali karena ini perlu diulang-ulang karena kewajiban setahun sekali, yaitu takaran fidyah ya. Dalam fikihnya 1 mud per hari, kurang lebih 6-7 ons beras, sekitar 675 gram. Kalau amannya udah 1 kilo saja gitu per hari ya. Jika meninggalkan 10 hari contohnya, maka 1 mud diberikan kepada 10 orang miskin atau boleh kepada 1 orang miskin untuk 10 hari. Ini mengingatkan saja ya. Kemudian di slide berikutnya, kesalahan yang sering terjadi saat puasa. Yang tadi secara fikih syariatnya insya Allah paham lah ya. Nah, ini yang perlu diingatkan 5 poin nih. 1, menganggap niat cukup sekali untuk sebulan. Ini mazhab Syafi'i harus tiap malam. Walaupun ada mazhab yang lain, tetapi di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i ini untuk tertib saja. Artinya harus ada kerteng ya, ada bersitan atau sadar bahwa besok mau saum wajib. Ini yang tertentu. Kemudian yang kedua, sibuk berdebat kecil, ya, perdebatan kecil. Jadi berdebat tentang hal-hal yang kecil-kecil, tapi lalai dari ghibah dan dosa lisan. Ini hati-hati. Ini sering terjadi, walaupun saumnya tidak batal secara syariat, ya tidak makan, tidak minum, dan pembatalan yang disebutkan tadi. Tapi jika sibuk berdebat, sampai lalai, akhirnya kita melakukan ghibah, maka ini bisa merusak. Makanya ini mudah-mudahan ada perbaikan ya dari tahun ke tahun dalam hal ini untuk diri kita tentunya. Kemudian berlebihan saat berbuka, ini pun tidak dianjurkan karena salah satu yang mengakibatkan kita malas, tidak semangat dalam ibadah itu, yaitu terlalu penuh lambung kita, artinya banyak makanan gitu kan. Dan kemudian yang keempat, menunda qadha sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur. Hati-hati. Kemudian fokus lapar haus tapi tidak menjaga hati dan akhlak. Pesan inti, puasa bukan hanya sah secara fikih, tetapi harus melahirkan takwa. Sebagaimana Al-Baqarah 183 ya, ujungnya la'allakum tattaqun. Belajarlah bekal ibadah supaya sah sesuai syariat, jaga hati agar pahala berlimpah dan penuh berkah. Masih bab fikih siam, karena kita sebagai ayah bunda, dalam kitab Fathul Mu'in, anak belum balik itu memang tidak wajib puasa. Namun orang tuanya diperintahkan menyuruh anak berpuasa saat sudah berusia 7 tahun. Jika mampu itu juga. Ya. Dan lebih ditekankan saat usia 10 tahun. Ini dikiaskan dari perintah Rasulullah terhadap sholat. Ya. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan mendidik. Maksud pukul di sini beri peringatan jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi dari sinilah dasar kenapa anak-anak tetap dididik untuk saum supaya menjelang akil balik ini sudah siap, pas masuk akil balik itu sudah terbiasa, dikiaskan dengan perintah sholat. Sedangkan kapan anak wajib saum ini? Ada 4 ya. 1, apabila dia sudah mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah ya sudah, dia itu sudah balik, maka wajib. Kemudian bagi perempuan itu apabila sudah haid, maka hukumnya wajib. Atau mungkin karena kurang diketahui, ternyata tumbuh rambut, nah, terutama di kemaluan ini juga sudah wajib. Jika 1, 2, 3 tidak ada, tapi usia sudah mencapai 15 tahun, maka ini adalah termasuk yang sudah balik, maka hukumnya wajib. Nah, jadi ini menegaskan, kalau tadi usia 7-10 belum ada tanda-tanda, ini dalam rangka pendidikan. 7 itu sudah mulai diajak, tidak usah dipaksa, tapi kalau 10 sudah mulai ada diperingatkan.
Kemudian nanti ketika sudah menginjak akil balik itu hukumnya sudah kuat. Itu barangkali poin kedua, yaitu sekitar fikih siam. Berikutnya bab hal perencanaan, ayah bunda sekalian. Ya. Seperti sebuah ungkapan, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kan? Makanya sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuwazanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan timbanglah sebelum kalian ditimbang. Nah, ini adalah bagaimana supaya kita itu senantiasa selalu ada perencanaan. Setarnya yang lebih bagus itu adalah sebelum menyusun perencanaan atau target, lakukan evaluasi. Nah, di antaranya misalnya nanya ke diri kita, ke anak-anak kita di rumah atau program keluarga, bagaimana tahun kemarin dalam bab sholat, ya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, duhanya, tarawihnya, nah, itu start dari situ. Kemudian apakah Ramadan yang tahun lalu lebih banyak lalai atau produktif? Nah, kalau banyak lalai, mana yang harus ditambalnya? Ya, karena mungkin kurang ada aturan lihat handphone, begitu kan? Kita janjian dengan keluarga juga tidak diadakan waktu tahun yang lalu Ramadan, nah, sekarang diadakan. Waktu-waktu ngumpul dengan keluarga untuk tilawah, untuk ya bisa jadi belajar kultum bagi anak-anak yang sudah bisa, gitu kan, usia SMP misalnya. Kemudian dalam hal-hal ya ikut taklim atau barangkali ayah bunda ada kumpulan-kumpulan komunitas-komunitas pecinta Al-Quran atau mungkin apapun ya. Jadi setarnya dari situ. Ya. Jadi dievaluasi bagaimana catatan-catatan yang baik waktu tahun yang lalu ditingkatkan, catatan yang kurangnya tentu diperbaiki. Ya. Ada juga qaul Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nafsu illam tushghalha bil haqqi syagolatka bil batil. Slide berikutnya ya. Jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Makanya hati-hati ayah bunda ketika pernah mendengar naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Karena tidurnya saja ibadah, maka tidurnya terus bukan. Artinya kalau orang yang berpuasa dengan ikhlas, jika ternyata kelelahan tidur pun jadi ibadah, apalagi produktif. Nah, yang repot lagi saum si saum, tapi karena tidak ada aktivitas yang mendukung terhadap nilai saum, akhirnya tidak menjaga mata, tidak menjaga pikiran, tidak menjaga lisan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Jika jiwa tidak disibukkan dengan kebaikan, kebenaran, maka ia menyibukkan dengan kebatilan. Nah, itu bawaannya begitu. Setiap diri kita ini. Maka susun jadwal ibadah agar waktu Ramadan tidak terbuang sia-sia. Ayah bunda, bagaimana untuk menyusun manajemen target Ramadan? Nah, saya kasih tips nih beberapa ya. Satu, mulai dari yang wajib. Jadi jangan dulu ngejar yang sunnah-sunnah, coba yang wajib dulu dipatenkan ya. Salat subuh berjamaah, salat 5 waktunya perbaiki. Kemudian juga buat target realistis. Targetnya yang memungkinkan kita lakukan. Misalnya sekali duduk paling kuat selama ini baca Quran itu 1 juz. Tidak bisa kita targetkan nanti sekali duduk itu 4 juz, nah, gitu kan, yang realistis. Kemudian bertahap ya tidak ekstrim. Evaluasi setiap pekan, nah, supaya kita ada controllingnya, ya, bagusnya ada evaluasi. Baik untuk diri kita, tentu kalau ada program bersama putra-putri kita di rumah. Kemudian fokus kualitas, bukan sekedar jumlah. Ya. Kadang-kadang kita bisa jadi sholat tarawihnya memang tidak absen, gitu kan. Tetapi bisa jadi kualitasnya kurang nikmat, misalkan kurang tenang, nah, bisa jadi masukkan manajemen target Ramadan. Atau baca Quran banyak, tetapi ternyata tahsinnya tidak ada perubahan, bisa jadi mungkin diperbaiki tahsin.
Ramadan bukan tentang banyaknya target, tetapi tentang tercapainya takwa. Target terbaik adalah yang membuat hati hidup. Jadi target-targetnya itu apakah membuat hati hidup, semangat, tenang, nikmat begitu dalam melaksanakannya, tambah dekat kepada Allah. Kemudian membentuk kebiasaan setelah Ramadan. Nah, ini yang terpenting. Setelah kegiatan atau setelah aktivitas di bulan suci Ramadan ini, apakah menjadi dilanjutkan? Nah, ini makanya bisa jadi target yang tidak realistis, target yang ekstrim, mungkin saja membuat kapok sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, pastikan yang dilakukan itu dinikmati, kemudian bisa dilanjutkan di kemudian hari, yaitu setelah bulan Ramadan. Dan tentu yang membuat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten. Di slide berikutnya di halaman setelah ini ya. Kesalahan dalam menyusun target. Ayah bunda sekalian, ada hal-hal yang membuat kita jadi kewalahan karena satu, target terlalu tinggi tanpa melihat kondisi diri. Ini hati-hati juga ya ketika kita mengukur diri kita itu dengan orang lain. Begitu juga kan kalau kita punya sandal, punya pakaian, ya jangan mengukur dengan pakaian orang lain, tapi ukurlah dengan badan kita, gitu. Jangan mengukur dengan badan orang lain ketika mau memastikan pakaian biar pas. Nah, begitu juga ya ketika target terlalu tinggi tanpa melihat kondisi diri, biasanya ini jadi kewalahan. Kemudian kesalahan berikutnya hanya fokus kuantitas, lupa kualitas. Berikutnya tidak membuat prioritas, yaitu yang tadi ya, sholat wajib, kemudian bagaimana dengan keluarga, pendekatan dengan keluarga, sehingga akhirnya nanti jadi repot juga. Kemudian tidak ada evaluasi, minimal di pertengahan Ramadan sudah mulai ada evaluasi. Dan pesan ruhiyahnya, Ramadan bukan lomba terlihat paling rajin, tapi lomba memperbaiki diri. Target terbaik adalah yang membawa pada takwa. Bisa jadi setelah Ramadan, bisa dijaga setelah Ramadan dan tidak merusak kesehatan dan tidak merusak hubungan dengan keluarga. Berikutnya ini adalah implementasi sebagai gambaran saja. Tentu ayah bunda juga mempunyai data masing-masing ya. Ini gambaran saja. Contoh manajemen target Ramadan yang realistis. 1 juz per hari. Nah, itu juga jika mampu. Kalau tidak mampu ya setengah juz. Tapi yang terpenting garis bawahi konsistensinya. Atau bisa jadi untuk awal-awal 1 halaman setiap selesai sholat wajib. Kalaupun tidak 5 waktu ya pilihlah berapa waktu. Apakah sudah sholat tarawih selesai, pulang ke rumah baca di rumah misalnya, atau pada subuh yang tidak terlalu banyak kegiatan di awal-awal sebelum aktivitas kita sempatkan misalnya. Atau target yang lainnya tentang Al-Qur'an. Tadi di Khaldun itu juga banyak programnya untuk anak-anak ya. Di rumah dibuat. Kemudian target sholat, maksudnya yang berkaitan dengan ibadah sholat ya. Misalnya khusus bulan Ramadan ini berjamaah 5 waktu. Kalaupun tidak sepekan full, misalnya ada hari-hari tertentu ketika sangat memungkinkan, bisa jadi dicatat. Kemudian tarawih setiap malam, tentu karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan sholat malam yang hanya ada di bulan Ramadan, itu tarawih. Nah, kalaupun tidak sempat berjamaah di masjid, jangan lupa tarawih ini tidak mesti berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Kemudian target akhlak, ini yang terpenting juga. Misalnya 0 ghibah selama Ramadan. Bicara yang manfaat saja. Di antara solusinya ya kurangi lingkungan yang akan memancing kita susah untuk menahan ghibah. Nah, berarti jaga jarak. Kemudian kurangi medsos. Kalaupun tidak 100% ya bertahap ya. Mungkin 50% atau 70%. Konsisten sedekah setiap hari. Berkala walaupun sedikit. Subhanallah ya, oleh Ustaz tadi diprogramkan di bulan Ramadan. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang dermawan, tetapi masuk bulan suci Ramadan itu kerih seperti angin, artinya sangat lebih dermawan lagi. Nah, kita sebagai
umatnya siapa yang patut dicontoh kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan infak terbaik, sedekah terbaik, ngasih hadiah terbaik. Tentu bagi yang nisab dan haul, pastikan bulan Ramadan ini kesempatan untuk mengeluarkan zakat malnya. Walaupun belum sampai nisab dan haul, kata para ulama, orang yang suka berbagi atau suka memberi itu nanti ketika haul dan nisab itu dia sangat mudah untuk mengeluarkan. Kenapa? Karena di saat belum sampai nisab dan haul pun dia sudah gemar mengeluarkan sebagian rezekinya. Tapi kalau saat dia berkecukupan walaupun belum sampai nisab dan haul, dia memang peliti nasi, ya, maksudnya pelit, ya pelit, tidak suka berbagi. Nah, ketika masuk masa nisab dan haul biasanya susah, kecuali datang ilmu atau ada pelajaran hidup, apa musibah. Dan makanya hati-hati, gemar memberi ini adalah dibiasakan, tidak mesti nunggu haul dan nisab. Bedanya kalau sudah haul atau nisab, haul itu setahun, nisab itu minimal 85 gram emas, itu memang hukumnya wajib. Tapi kalau belum haul dan nisab memang hukumnya sunnah. Bukankah hidup ini kita berpacu dengan umur, berpacu dengan waktu? Jangan sampai kita kurang amalnya di bidang infak dan sedekah. Saling bantu, ini luar biasa programnya, ya. Tinggal kita sisihkan sebuah rezeki, siap untuk mensukseskan program yang ada di lembaga ini. Makanya di sini ada membahagiakan orang-orang yang kita sayangi dengan hadiah. Boleh ini khusus di bulan suci Ramadan ini, spesial kita ngasih hadiah pada orang-orang yang kita sayang. Nah, berikutnya ayah bunda sekalian, untuk yang terakhir ini bab istiqomahan, ya. Nah, jadi saya bagi 4 tadi, itu yang pertama bagaimana mempersiapkan hati, saling memaafkan, mempersiapkan hati, selesaikan hakul adami dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita harus paham fikih saum, walaupun tadi sekilas kita bahas. Kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita mempunyai targetan, karena harus ada perencanaan. Ayah bunda tentu lebih paham, tetapi saya menyarankan startnya dari evaluasi tahun-tahun yang lalu, khususnya tahun yang kemarin, yang diperbaiki mana, yang harus ditingkatkan mana. Nah, berikutnya ya bunda sekalian, ada sebuah ungkapan ini, ya, yang sangat kita jadikan dasar. Walaupun kita punya amal tidak banyak, tapi kalau istiqomah maka akan mengalahkan nilai yang banyak tapi tidak istiqomah. Habul a'mal ilallahi adwamuha wa illah. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Keberhasilan Ramadan bukan di akhir malam takbiran, tetapi di bulan Syawal dan seterusnya. Jika ibadah terputus total setelah Ramadan, maka itu tanda belum berhasil membangun istiqomah. Bahkan ada ungkapan ulama, ya, dari sebagian salafus sholih, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Seperti ibarat ayah bunda kalau ada yang melamar, ya, sang laki melamar kepada seorang perempuan, maksudnya kalau diterima pasti ada kelanjutan, yaitu ke jenjang berikut. Kalau tidak diterima ya ditolak. Nah, itu adalah ibarat dari ungkapan ini, kata sebagian ulama. Kalau kita ada kelanjutan nilai-nilai Ramadan, berarti tanda amal ibadah Ramadan kita diterima. Dan tentu ini bukan melihat orang lain, lihat sendiri kita masing-masing. Maka jika setelah Ramadan salat tetap terjaga, tilawah tetap berjalan, maksiat berkurang, itulah tanda kita amalnya diterima dari keberkahan pendidikan bulan suci Ramadan. Ada ungkapan juga dari Ibnu Rajab rahimahullah, laisa sya'nu an ta'mala fi Ramadan, innama sya'nu an taduma 'ala ta'ati ba'dahu. Bukanlah yang terpenting itu beramal di bulan Ramadan, tetapi yang terpenting adalah terus beramal setelahnya. Di bulan Ramadan saum wajibnya tamat, penting. Tapi yang lebih penting lagi, 11 bulan berikutnya kita menjadi ahli saum sunnah. Di bulan Ramadan ditempa dengan salat malamnya setiap malam. Bagus. Bahkan itu adalah
penyempurna bulan Ramadan, karena dalam hadisnya kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang wajib berarti siangnya. Tapi hadisnya kan nyambung. Man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, sama itu pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya walaupun itu hukumnya sunnah, tapi dari rangkaian hadisnya itu adalah menyatu. Berarti di bulan Ramadan itu siangnya saum, memang itu hukumnya wajib, malamnya qiyam, salat malam, dan 10 hari terakhirnya dalam hadis tersebut adalah menjemput Lailatul Qadar. Itu penting, sangat penting. Tapi kalau menurut ungkapan ini, justru mari lihat kita setelah selesai Ramadan. Kalau dilanjutkan salat malamnya, berarti berhasil. Kalau menjadi ahli saum sunnah, berarti berhasil. Kalau kita rajin ke masjid untuk i'tikaf dan mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak taubat, dengan ungkapan Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu berhasil. Sehingga ungkapannya, Ramadan adalah madrasah 30 hari. Lulusnya bukan di akhir bulan, tapi setelah. Ungkapan berikutnya, Ramadan adalah madrasah, istiqomah adalah kelulusannya. Jika kita berubah hanya 30 hari, itu sekedar tradisi. Jika kita berubah selamanya, itulah hidayah. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam Latiful Ma'arif, laisal ibratu bil biinqida'il mausim walakinnal ibrata bistimraril amal. Yang menjadi ukuran bukan berlalunya musim ibadah, tetapi berlanjutnya amal setelahnya. Menguatkan ungkapan yang tadi. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, samratul ibadah dawamut ta'ah. Buah dari ibadah adalah berlanjutnya ketaatan. Ayah bunda, Ramadan adalah madrasah jiwa, istiqomah adalah kelulusannya. Jika perubahan kita hanya bertahan 30 hari, itu sekedar tradisi. Namun jika ia menetap hingga akhir hayat, itulah tanda hidayah sedang bekerja di dalam hati. Terakhir, Ramadan adalah madrasah yang melatih kita menahan diri, menguatkan iman, dan membersihkan hati. Istiqomah adalah ijazah. Jika kita berubah hanya karena kalender, itu tradisi. Jika kita berubah karena kesadaran hati, itulah hidayah. Dan hidayah tidak berhenti di Syawal, ia bertahan sampai ajal. Bina diri agar hati hidup, peduli sesama agar iman seimbang, bangun harapan karena rahmat